Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainna dengan NIM 90500122097. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi moneter Islam. Materi yang pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Adapun ruang lingkup ekonomi moneter terdiri atas fungsi dan peran penting uang dalam perekonomian, sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang beredar, struktur dan fungsi bank sentral, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, dan pembayaran serta sistem moneter internasional. Adapun tujuan ekonomi moneter yaitu untuk stabilitas ekonomi yang diukur dengan beberapa aspek. Yang pertama, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran. Materi yang kedua yaitu dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Dasar pemikirannya yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan pada tujuan yang penting dan produktif. Adapun tujuan sistem moneter itu sendiri di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7, yaitu stabilitas yang dimaksud mempunyai dua dimensi, yaitu yang pertama, kestabilitas terhadap harga barang dan jasa, dan yang kedua, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Ruang lingkup keuangan Islam yaitu dalam praktiknya, keuangan Islam yang sah harus dilandasi oleh akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip dan kaidah di dalam agama Islam. Adapun akad-akad keuangan Islam itu sendiri yaitu pihak-pihak yang bertransaksi, bentuk akad, dan objek akadnya. Selanjutnya, prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Yang pertama yaitu tijari dan keuangan komersial. Yang kedua yaitu tabarru dan keuangan sosial. Yang ketiga, anjuran sedekah, infak, hadiah atau hibah dan wakaf. Adapun implementasi sistem keuangan Islam yaitu akad syariah memiliki peran penting dalam berbagai aspek keuangan Islam, termaksud perbankan syariah, investasi, asuransi, serta pasar modal syariah. Yang keempat yaitu konsep uang dalam Islam. Secara umum, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditukar dengan pembelian barang. Menurut ahli ekonomi Islam modern, uang didefinisikan sebagai suatu bentuk alat tukar-menukar atau transaksi dan juga benda yang diakui masyarakat sebagai standar nilai. Adapun jenis-jenis uang yaitu uang sebagai elektronik, uang logam, uang bank, dan uang kertas. Selanjutnya, uang dalam ekonomi Islam dan konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, bukan kapital. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods. Sedangkan uang dalam konsep ekonomi konvensional mengartikan uang secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Yang kelima yaitu pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar di mana instrumen keuangan diperdagangkan dengan cara yang sesuai dengan aturan syariah Islam. Dalam pasar uang, investasi jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun, sedangkan pasar modal investasi jangka panjang dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga puluhan tahun. Pelaku utama di pasar uang yaitu kelompok kreditur dan kelompok debitur. Selain itu, ada 3 pelaku utama yaitu otoritas moneter atau bank sentral dan pemerintah, kedua lembaga keuangan, bank dan bukan bank, dan yang ketiga masyarakat, rumah tangga dan perusahaan. Pasar uang bertujuan sebagai sarana pengelolaan likuiditas untuk memudahkan perbankan yang mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas dan
Keduanya memiliki jangka waktu yang pendek. Instrumen pasar uang konvensional di Indonesia terdiri yaitu sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan lain-lain. Instrumen pasar uang syariah di Indonesia yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah, surat berharga syariah negara, dan lain-lain. Dalam pasar uang syariah, transaksi dilakukan tanpa bunga, menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Materi yang keenam yaitu fungsi dan peranan bank syariah dan keuangan non-bank. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan badan hukum yang kegiatan usahanya memberikan jasa di bidang keuangan dengan menghimpun dana tidak secara langsung dari masyarakat dan menyalurkan dana. Fungsi lembaga keuangan itu sendiri bisa ditinjau dari 4 aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyediaan finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter. Sedangkan peranan lembaga keuangan non-bank yakni menjadi perekat nasionalisme baru. Fungsinya yaitu menyimpan kekayaan, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, serta mendorong pemerataan pendapatan dan meningkatkan efisiensi mobilisasi dana dan uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Adapun lembaga-lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia di antaranya yaitu Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Lembaga Zakat, Koperasi Syariah, Wakaf, Tunai, dan BMT.